لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saatnya kita ikuti informasi haji langsung dari Tanah Suci. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 LPPL Radio Mahardika, Sobat Mahardika. Di petang hari ini Sobat Mahardika di jam 6:17. Seperti yang sudah saya infokan kepada Anda Sobat Mahardika, bahwa hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali mengupdate info haji untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang menjalankan dan juga menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan pada petang hari ini saya sudah terhubung bersama dengan Pak Priyo Suhartono, beliau Sekda yang juga hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Dan saat ini posisinya di mana, kemudian kondisinya seperti apa, saya sudah terhubung dengan Pak Priyo. Assalamualaikum Pak Priyo. Oke. Alhamdulillah Pak Priyo. Tadi masih menunaikan ibadah sholat ya Pak, saya menghubungi jenengan. Jenje, karena ada perbedaan waktu jadinya adaptasinya pun saya juga. Nggih. Nggih, Pak Priyo. Nggih, monggo diinfokan Pak Priyo seperti apa saat ini di kondisinya di sana, kemudian saat ini seperti apa Pak? Hmm. 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 Yang 1 sini gabungan, Hmm. yang 46 itu gabungan malah dengan 11 daerah. Iya. Kalau yang kelompok 47 dengan 6 daerah. Hmm. Jadi ada dari, kalau yang 47 gabungan Surabaya, Gresik, Trenggalek, terus juga dari Mojokerto, kabupaten kota. Hmm. Hmm. Kalau yang 46 itu gabungannya 11, ada Nganjuk, ada Surabaya, Galek, Tulungagung, juga ada Sidoarjo, Ya. Mojokerto, Jombang, dan ini. Nah, ini yang pokoknya kloter 4647 ini diperkirakan di Madinah itu sampai Minggu. Ya, Minggu siang atau Minggu pagi kita bergeser ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Jadi ini yang dapat saya laporkan kegiatan Arba'in di Madinah, dan kondisi jamaah semua insya Allah sehat. Tinggal yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu Bu Nurila itu memang perlu perawatan karena kondisinya masih belum fit. Jadi tadi saya bersama ketua kloter dan tenaga kesehatan jamaah dokter itu memang agak
kondisinya lemah. Ya alhamdulillah, tapi makannya masih bagus, masih kuat. Nah, kondisinya untuk jalan jauh itu belum kuat. Iya, Pak Dan Priyo ini itu, itu berarti ibu yang beda ya Pak ya dengan yang di Surabaya yang tempo hari Pak Priyo sampaikan beda. bukan. Oh beda ya. Kalau Bu Indah itu yang waktu berangkat tanggal 15 itu dia drop, beliaunya drop. Ya, terus sampai dibawa ke rumah sakit Haji yang di Sukolilo itu, ditemani suaminya Pak Supriyanto. Itu yang Ijas Korjo ini rumahnya. Nah, ini sekarang sudah baik, sudah kembali ke asrama haji dan insya Allah segera diberangkatkan dengan kloter yang ada ya. Nggak tahu kloter berapa. Nanti kita segera terus monitor untuk keberangkatan Bu Indah yang menyusul dengan ditemani suaminya Pak Supriyanto. Insya Allah. Dan bersama juga kita ada tambahan cadangan tambahan. Kira-kira 2 atau 4 cadangan juga akan diberangkatkan juga. Oh 2 sampai 4 jemaah ya Pak ya? Yang nanti akan diberangkatkan berarti mengikuti kloter penerbangan berikutnya Pak ya untuk berikutnya ya. Ini belum tahu, saya belum kloter berapa nanti yang menyusul itu. Nanti kita laporkan gini. Ya siap. Pak Priyo, kalau untuk seputar cuaca karena beberapa hari sudah di sana ya Pak Priyo ya. Ya. Mungkin kalau siang hari seperti apa? Jam segini 40 derajat. Lumayan tinggi kalau Pak ya. Pagi tadi 38 ya. Nanti asar itu sudah 42. Asar itu 142 itu puncak-puncaknya di asar itu panasnya itu. Sholat asar itu panas ya. Ya, apalagi dari hotel menuju ke masjid pun juga jalan kaki ya Pak ya. Berarti jalan kaki dekat, tapi kita kena panasnya dikit kok. Jadi kita jalan lewat trotoarnya toko sama hotel itu. Ya sampai kena panas paling ya 30 meter sudah. Insya Allah halamannya masjid udah ya enak, sudah sangat istimewa. Ya enak banget ya. Cuma ya liftnya karena kita di lantai, ada yang lantai 7, ada yang 8, 9, ada yang 10, jadi ya turunnya ya harus antri di liftnya itu. Nah itu yang itu aja. Kalau sudah di depan hotel ke masjidnya dekat sekali. Ya panasnya ya kena panasnya ya pas nyebrang jalan gitu aja. Pak Priyo, beberapa daerah kan tahun lalu ada info seputar mungkin dari sejumlah rombongan haji itu karena mungkin karena kondisinya saking ramainya di sana, kemudian linglung, kemudian pisah dari rombongan. Nah, kalau dari jemaah Kota Blitar sendiri bagaimana Pak cara untuk mengantisipasi supaya jemaah-jemaahnya ini tetap jadi satu begitu Pak untuk kebersamaan? Ya, alhamdulillah kita hanya terpisah 2 kloter aja. Kita satu ini dan di Medina kita terpisah dari kloter, kita jadi satu hotel. Jadi kami bisa mantau di kloter 46 dan 47. Ya, kalau di Mekah nih kalau saya lihat kita pisah hotel tapi insya Allah jalannya nggak jauh. Informasinya 300 meter, mudah-mudahan terus gitu. Dan juga memang dengan perbedaan sekarang pengelolaan di diganti syarikah ini memang ada beberapa yang bisa. Ya ini kalau Kota Blitar paling sedikit dampaknya. Maka kita hanya terpisah 2 kloter dan berurutan 46, 47. Seperti Kota Mojokerto itu jamaahnya sedikit sama dengan Kota Blitar, terpisah 2 kloter, tapi kan 47, 49. Jaraknya hampir 1 hari. Kalau kita jaraknya hanya 3-4 jam saja pemberangkatannya. Jadi tidak terlalu dampak lah. Jadi yang ini juga ada kebijakan yang barang ada yang pisah mahram, saudaranya atau keluarga bisa diajukan untuk digabung lagi. Ini kebijakan dari Kemenak. Karena ini kebijakan pemerintah Arab Saudi, jadi kita ya mengikuti ya Pak bisa terlalu tidak bisa terlalu mencampuri, tapi mensikapi. Nah, ini sudah ada keleluasaan untuk
bisa digabung. Alhamdulillah ini. Pak, oke, berarti tahun lalu itu nggak ada ya Pak ya ketentuan untuk syarikat seperti yang tahun ini diberlakukan itu sangat berbeda ya Pak ya? Syarikah Syarikah itu ya. Ya yang ngelola haji. Yang ngelola haji sana WO-nya itulah. Nah, itu dibagi 8 syarikah. Sehingga kalau beda syarikah itu beda tempat pemondokan dan tempat untuk penyediaan makanan dan sebagainya untuk masuk akomodasi, hotel dan transportasinya itu yang persyarikahnya mana gitu. Ini sudah ada kebijakan kalau ada saudara yang terpisah beda syarikah, ini bisa diajukan untuk digabung. Nah, Kota Blitar kebetulan nggak ada. Nah, jadi kita beda syarikah tapi hanya terpaut 1 kloter aja. Ya. Siap Pak Priyo, kembali ke yang cuaca tadi. Cuaca yang tadi ya Pak Priyo ya. Mungkin bagaimana cara dari sejumlah jemaah gitu untuk beradaptasi dengan cuaca di sana Pak. Kalau 40 derajat kan tinggi. Terlalu jauh, ya. Kalau jamaah nggak terlalu banyak di luar, aman lah. Kalau nggak banyak di luar aman, kalau dalam. Kalau keluar itu kalau ke masjid aja saya cukup lah, nggak masalah. Kecuali kalau kaitannya agak lama di luar tuh harus ya pakai payung, terus juga pakai krim pelindung kulit, dan minumnya harus banyak rantai hidrasi. Dan pakai waslap juga Pak ya, waslap dibasahi kain basah itu ya? Ya itu semprot biasanya. Semprot ya. Jadi seperti semprot jas-jasan. Tapi kita nggak enak kok, nggak banyak di lapangan. Saat tadi jalan ngelilingi seputaran ring roadnya Madinah 9 kilo ya aman. Alhamdulillah. Pak Bro, berarti ini agenda terdekat apa Pak untuk rangkaian kegiatan di sana? Ini penyiapan untuk apa itu loh, kartu nusuk untuk ke Mekah tuh semua jamaah harus punya kartu itu. Sekarang ketat. Jadi semua jamaah itu harus punya kartu nusuk itu untuk masuk ke Raudah, dan untuk pindah ke Mekah itu masuk ke kota Mekah harus punya kartu itu setiap orang. Kalau tanpa itu siapapun tidak bisa masuk. Itu. Nah ini kita sedang ngurus ini. Ini sudah 90% sudah turun, tinggal sedikit yang susulan-susulan. Insya Allah kita terus pantau. Ini kebetulan kita satu hotel 467. Alhamdulillah. Berarti masih menunggu untuk kartu nusuknya tadi Pak ya, untuk sama tetap sholat 5 waktu di masjid, dan kita berziarah yang dekat-dekat saja. Ziarah peninggalan Nabi. Ya, sini ada makam Baqi, ada Masjid Kiblatain, ada juga naik ke lantai 2, lantai atasnya Masjid Nabawi itu kan bisa lihat pas bukanya kapnya dalam itu. Kalau bukanya payung bisa dilihat di bawah, tapi kalau buka kap itu lihatnya dari atas. Pak Priyo, terima kasih banyak informasi update-nya hari ini Pak Priyo. Doanya semuanya dari mendengar Merdeka masyarakat Blitar untuk jamaah haji Indonesia, khususnya dari jamaah haji Blitar, ya, agar tetap sehat dan bisa melaksanakan rangkaian haji dan umroh dengan lancar, aman, dan juga istiqomah, ya, semua rukun wajib dan sunnah-sunnahnya, dan menjadi haji yang mabrur. Dan kita juga terdoakan, di samping doa untuk keluarga, diri sendiri, dan juga kerabat, juga untuk Blitar, mudah-mudahan semakin cair dan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Siap semua. Terima kasih Pak Priyo, selamat melanjutkan rangkaian ibadah di Tanah Suci Pak Priyo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Sobat Mahardika, cukup lugas dan juga cukup panjang bagaimana Pak Priyo tadi menyampaikan situasi di sana. Semoga memang sejak awal keberangkatan hingga nanti kembali ke tanah air, Sobat Mahardika, untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji bisa pulang dengan selamat dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
Demikian informasi haji hari ini. Jangan lupa ikuti perkembangan informasi haji langsung dari Tanah Suci di 95,9 MHz LPPL Radio Mahardika FM.